Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, jumpa lagi dengan saya Chow Sing Sing, kurator dari podcast Horror Night Story. Halo, apa kabar semuanya? Jumpa lagi dengan saya ya pada bulan puasa ini. Dan pada hari ini saya kembali akan menceritakan sebuah kisah mistis untuk kalian semua. Kisah mistis kali ini saya ambilkan dari tweet horornya Kalong yang ada di Twitter yang berjudul Pocong Coli. Pocong Culi maksud saya. Oke, daripada kita berlama-lama ya, mari kita simak ceritanya. Sekitaran Demangan Gejayan. Tek 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 tek. Pas dibuka pintunya, ada pocong ngomong, "Uculi." Bagi teman-teman yang sudah lama tinggal di Jogja, khususnya di daerah Demangan, pasti nggak asing ya sama cerita pocong culi. Menurut beberapa sumber, dulu di tahun 2000-an, masyarakat sekitar Demangan digegerkan sama teror pocong culi. Ngerinya, pocong culi ini benar-benar meneror warga sekitar dengan ketukan pintu dan berteriak "Culi, culi", yang diartikan kalau pocong itu meminta untuk dilepaskan tali pocongnya. Ada yang bilang kalau cerita itu berasal dari makam Bethesda, salah satu arwah penasaran dari seorang warga yang waktu dikebumikan tali pocongnya lupa belum dilepas. Sebenarnya cerita ini ada beberapa versi yang beredar ya. Dan di sini saya ada sedikit cerita tentang pocong culi ini. Mungkin ini adalah salah satunya. Suasana duka nampak menyelimuti di sebuah rumah sederhana. Sedangkan di ruang tamu, di lantai beralaskan tikar memanjang, terbujur 3 jasad di atasnya. Tubuh pucat tak bernyawa, tertutupi kain-kain jarik batik, adalah milik salah satu keluarga yang meninggal beberapa jam yang lalu. Sementara di kanan dan di kiri jasad itu terdengar suara lantunan ayat-ayat suci Al-Quran, tengah dibaca oleh beberapa orang yang datang. Sedangkan di belakang rumah, Sarjo dan Mardi nampak sedang berbicara serius bersama Mbak Supri. "Sebenarnya meninggal karena apa ya, Mbak?" tanya Sarjo. "Kena kecelakaan, Sar. Ditabrak sama mobil," jawab Mbak Supri. "Ya, namanya juga takdir, Sar. Nggak ada yang tahu loh," sahut Mardi. Malam itu, seperti yang dilakukan di kampung-kampung pada umumnya, mereka begadang sampai pagi. Tepat jam 1 siang, prosesi mensucikan 3 jenazah selesai. Penggalian liang lahat yang letaknya tak berjauhan sudah selesai. Kemudian iring-iringan para pelayat juga sudah tiba di pemakaman. Suara adzan sebentar berkumandang. Setelah penutup 3 keranda dibuka, terlihat 3 bujur tubuh kaku berbaluk kain mori. Wajahnya pucat dengan beberapa kapas menempel pada bagian-bagian tertentu. Juga beberapa tali masih terikat mengikat dari ujung kaki hingga ujung kepala. Waktu itu, Sarjo dan Mardi mendapat tugas untuk menurunkan jenazah yang terakhir. Setelah dirasa Sarjo udah beres, barulah tanah-tanah galian diurukan kembali hingga membentuk gundukan bernisan kayu. Tak lama setelah berdoa, para pelayat meninggalkan area makam. Namun tidak untuk Sarjo. Dia berhenti sejenak sambil memikirkan sesuatu.
Seperti ada sesuatu yang mengganjal di pikirannya. Melihat itu, Mardi pun ikut berhenti dan heran ketika melihat Sarjo seperti orang yang kebingungan. "Ono apa, Sar?" tanya Mardi sambil menepuk pundak Sarjo. Awalnya Sarjo nggak menanggapi, tapi ketika pundaknya ditepuk untuk yang kedua kalinya, barulah ia terkejut dan menatap Mardi dengan wajah khawatir. Sarjo ingat kalau ia baru saja melakukan sebuah kesalahan. Ia lupa tidak melepas salah satu ikat tali pocong. Itu dikarenakan ketika Sarjo tak sengaja melihat wajah si mayat dalam kondisi mengenaskan. Sontak hal itu mengejutkan Sarjo dan buru-buru minta uluran tangan untuk naik. "Heh, kenapa, Sar?" tanya Mardi lagi. Sarjo menggeleng dan buru-buru berjalan cepat meninggalkan area makam dan diikuti Mardi yang masih merasa penasaran dengan tingkah Sarjo. Hari terus bergulir, suasana kampung Demangan juga terlihat masih ayem. Tapi, memasuki malam ketujuh setelah pemakaman, barulah muncul kejadian mengerikan yang membuat kampung Demangan heboh. Malam itu, hujan baru saja reda, membuat suasana kampung Demangan menjadi begitu dingin. Sarjo, yang baru saja pulang dari ronda, memutuskan untuk segera pergi tidur. Tapi baru saja keluar dari kamar mandi, Sarjo dikejutkan dengan suara ketukan pintu di depan. Awalnya Sarjo berpikir, mungkin saja itu Mardi, salah satu tetangganya yang saat itu bilang kalau mau mampir ke rumah untuk meminjam pompa sepeda. Sarjo berjalan ke arah pintu. Sebelum dibuka, Sarjo berniat memastikan. Ia pun mengintip dari celah gorden jendela yang ada di samping pintu. Tapi setelah pandangannya menyapu ke sekeliling halaman, tak ada siapapun di sana. "Opo aku salah dengar yo?" gumam Sarjo sambil menggaruk-garuk kepalanya. Baru saja Sarjo berjalan melangkah untuk kembali, tiba-tiba ketukan pintu itu kembali terdengar. Namun kali ini ada yang berbeda. Bersamaan dengan ketukan itu dibarengi dengan suara yang aneh. Dek, dek, dek. Uculi, Uculi. Sarjo terjingkat. Ia lalu diam sejenak, memastikan. Tak lama setelah itu, ketukan pintu dibarengi suara kembali terdengar untuk kedua kalinya. Awalnya Sarjo masih berpikir positif. Mungkin saja itu Mardi yang lagi iseng. Sarjo lalu berbalik dan buru-buru membuka pintu. Saat itu juga Sarjo terkejut. Matanya langsung melotot mendapati sosok pocong sedang berdiri dengan tali di kepalanya yang masih terikat. Sepersekian detik Sarjo saling bertatapan sebelum akhirnya tumbang setelah pocong itu berucap, "Uculi," dengan suara nyaringnya. Sementara di dalam sebuah kamar, seorang wanita terbangun dari tidurnya. Ia sedikit heran manakala ketika tangannya meraba kasur, tak mendapati tubuh suaminya di sana. Ia lalu melirik jam dinding. Jarum pendek sudah menunjukkan angka 3. Ia lalu buru-buru bangkit dan berniat untuk pergi ke kamar mandi. Pikirnya sekalian mencari suaminya. Siapa tahu tidur di ruang tamu. Namun baru saja keluar kamar, tepat ketika pandangannya mengarah ke pintu depan, Supini terlonjak kaget. Di sana ia melihat tubuh suaminya sudah dalam kondisi terkapar di lantai. Sedikit panik Supini ketika tubuh Sarjo tak merespon atas guncangan-guncangan yang ia lakukan.
Hal itu membuat Supini berlari keluar dan minta bantuan. Setibanya di rumahnya lagi, dua lelaki yang baru saja Supini mintai tolong segera mengangkat tubuh Sarjo untuk dibawa masuk ke dalam kamar. Dan tak lama setelah itu Sarjo tersadar setelah Supini mengoles-oleskan minyak kayu putih di hidungnya. "Kenapa Thomas? Kok sampean bisa pingsan gitu?" tanya Hasan, salah satu dari dua orang tadi. Sarjo yang saat itu masih setengah sadar sedikit gelagaban, manakala ketika ia membuka matanya sudah mendapati beberapa orang di dalam kamarnya. "Tenang mas, ini minum dulu sampean," ujar Supini sembari memberikan segelas teh panas. Sarjo meminumnya, kemudian menceritakan kejadian yang baru saja ia alami. Awalnya, mereka yang ada di dalam kamar itu sempat tak percaya. Tapi setelah Sarjo menjelaskan dengan detail peristiwanya, dan mereka melihat Sarjo ini benar-benar gak berbohong. Menjelang siang, kabar tentang Sarjo yang didatangi pocong culi makin kian ramai dibicarakan warga. Beberapa dari warga ada yang menganggap kalau Sarjo ini berbohong. Masalahnya Sarjo di kampung itu dikenal sebagai orang yang paling kecu sedemangan. Kecu itu mungkin gedabrus ya kalau di Jawa Timur itu. Makanya banyak warga yang kurang percaya. Tapi itu hanya bertahan sebentar saja, manakala tepat di malam kedua ini tak hanya rumah Sarjo yang didatangi pocong culi, melainkan hampir separuhnya mendapatkan giliran masing-masing. Sore itu Sarjo berjalan lebih cepat agar bisa segera sampai di rumah sebelum gelap. Ia benar-benar masih syok dengan kejadian semalam. Bagaimana bentuk dan warna wajahnya, Sarjo benar-benar masih mengingatnya dengan jelas. Memasuki jam 9 malam, suasana di kampung Demangan masih ramai seperti biasanya. Hal itu setidaknya bisa membuat Sarjo sedikit tenang. Tapi ketika jarum pendek sudah menunjukkan di angka 12, Sarjo sudah terlihat meringkuk di balik selimut bersama istrinya. Meskipun sudah larut malam, kampung Demangan masih terbilang cukup ramai. Itu dikarenakan lokasinya yang berada di pusat kota yang berdekatan dengan Jalan Solo dan Gejayan. Namun berbeda dengan rumah Sarjo. Malam itu Supini terbangun dari tidurnya. Sejenak ia duduk di tepian ranjang sebelum akhirnya beranjak menuju kamar mandi untuk buang hajat. Setelah menyelesaikan hajatnya, Supini segera menuju kamar. Namun baru saja tangannya menyibak gorden pembatas antara kamar dan ruang tamu, dirinya dikejutkan oleh suara ketukan pintu di depan. Awalnya Supini ingin mengabaikan, tapi tiba-tiba saja terdengar suara seorang perempuan dari luar. "Mbak, Mbak Pini, iki aku Sari mbak. Tolong buka no lawange. Aku titip duit arisan." Setelah mendengar suara tetangganya yang mau menitipkan uang warisan, uang arisan ya maksudnya ya, Supini urung untuk masuk ke kamar. Ia lalu berjalan ke arah pintu dan membukanya. Supini heran ketika ia membuka pintu, ternyata tak ada seorang pun di luar sana. Ia lalu berjalan ke arah teras rumah untuk memastikan, tapi ya sama aja nggak ada orang. Supini mendadak terdiam sejenak. Ia tiba-tiba saja teringat dengan cerita suaminya. Buru-buru ia melangkah masuk ke dalam rumah dan segera menutup pintu. Tapi lagi-lagi langkah Supini harus tertahan ketika suara yang ia anggap adalah Sari kembali memanggilnya. "Walah, kok malah masuk lagi toh mbak? Ini aku udah di depan loh." Belum ada kecurigaan saat itu. Supini kemudian berbalik dan bersamaan dengan itu
Supini membuka pintu. Suara Juli dari sosok pocong yang berdiri di depan pintu mengagetkannya. Supini pun terkejut dan refleks berteriak keras sebelum akhirnya pingsan. Hal itu membuat Sarjo terbangun dan gelagapan. Ia kemudian keluar rumah setelah melihat istrinya tak ada di sampingnya. Di luar kamar, Sarjo yang melihat istrinya sudah terbaring di lantai buru-buru menutup pintu dan membopongnya untuk masuk ke dalam kamar. Hingga siang menjelang, Supini terlihat masih terbaring di kasur. Karena khawatir, Sarjo pun memanggil seorang mantri yang ada di desa untuk mengecek kondisi tubuh istrinya itu. "Bojomu nggak popo kok. Dia cuma demam biasa. Udah, nanti diminumin ini aja ya," ucap Ponira, perempuan lebih tua dari Sarjo, seorang mantri, sembari memberikan bungkusan plastik transparan berisi obat-obatan. Sarjo hanya mengangguk dan menerimanya. Tak lama setelah itu, Ponira pamit, dan beberapa warga yang melihat Ponira keluar dari rumah Sarjo mengundang rasa penasaran, khususnya bagi 3 ibu-ibu yang sedang berbincang di pertigaan depan rumah Sarjo. Tanpa basa-basi, mereka pun menyambangi rumah Sarjo untuk mencari tahu ada apa sebenarnya. Karena Supini sudah sadar, ia lalu menceritakan kejadian malam itu pada suami dan ketiga ibu-ibu itu. Sontak hal itu membuat ketiga tamunya terkejut dan memutuskan untuk segera pulang dan memberitahukan kepada suaminya masing-masing. Begitupun dengan Sarjo, ia juga nampak terkejut. Ternyata tidak hanya dia yang diganggu, tapi istrinya juga. Sarjo bingung harus berbuat apa saat itu. Intinya mau ngomong apa ya, bingung lah. Sarjo tetap serba salah karena dia juga mungkin warga nggak percaya gitu ya. Menjelang malam, tepat pukul 12, nampak rumah-rumah penduduk kampung Demangan sudah sepi. Mardi dan beberapa warga yang lain juga berkeliling kampung. Baru saja mereka jalan beberapa meter dari pos ronda, mereka mendengar suara teriakan kencang menyebut nama pocong dari salah satu rumah warga. Buru-buru Mardi dan yang lain menghampiri arah sumber itu. Sesampainya di depan rumah warga, nampak seorang laki-laki seumuran sedang berdiri dengan gemetaran dan ketakutan. Mardi lalu menghampiri lelaki itu dan berniat menanyakan sesuatu. "Kenapa mas sampean?" tanya Mardi. "Pocong mar. Oh, nak pocong culi mar," jawab lelaki itu sambil bergetar. Sementara warga yang bersama Mardi mulai bergidik ngeri. Mereka saling menghubung-hubungkan kejadian ini dengan kejadian yang dialami Sarjo dan Supini. "Pocong culi opo toh mas?" tanya Mardi sekali lagi. "Mbo mar, angel jelas noe. Pokoknya tadi ada yang ngetuk pintu rumahku. Pas tak buka, ada pocong, terus bilang culi, culi gitu." Tak lama setelah lelaki itu bercerita, terdengar lagi suara teriakan perempuan tak jauh dari rumah itu. Teriakan itu sama persis seperti yang diucapkan lelaki yang ada di hadapannya. "Pocong, tolong anak pocong." "Mbak Laras?" seru salah satu lelaki yang ada di situ. Seketika, 4 lelaki termasuk Mardi menoleh ke arah sumber suara. Dan tanpa basa-basi mereka langsung berlari menghampiri rumah yang diduga rumah Mbak Laras. Sampainya di sana, apa yang diceritakan oleh Mbak Laras persis sama seperti yang dialami oleh warga lain. Mereka didatangi oleh pocong yang ngomong culi. Tak sampai di situ saja, hampir separuh warga di kampung Demangan ya, pintunya itu diketok
dan didatangi oleh sosok pocong culi. Dan malam itu menjadi malam yang paling mencekam dan mengerikan terkhusus untuk Kampung Demangan dan sekitarnya. Hal itu membuat di malam-malam berikutnya, setelah adzan Isya berkumandang, rumah-rumah penduduk sudah ditutup dan sepi, membuat Kampung Demangan seolah menjadi kampung mati. Sementara itu di dalam rumah, nampak Mardi tengah menikmati hisapan rokok bersama segelas kopi. Mardi terkejut ketika sekelebat bayangan berlalu cepat di depan rumahnya, persis di depan kaca jendela. Buru-buru ia bangkit dan membuka pintu, mengedarkan pandangannya memutari sekitaran rumah. Tubuh Mardi seketika dingin, mendapati sosok putih tengah berdiri membelakangi di samping pohon mangga depan rumahnya. Wajah Mardi seketika pucat ketika sosok itu berbalik dan melayang ke arah Mardi yang tengah berdiri. Tak sampai di situ saja, tubuh Mardi semakin gemetar ketakutan ketika melihat dengan jelas wajah dari pocong itu yang sudah menghitam. Mardi benar-benar masih mengingatnya dengan jelas. Sepersekian detik, Mardi terpaku di tempatnya, sampai sosok pocong itu semakin mendekat dan mengeluarkan kata-kata yang membuat Mardi semakin lemas. "Mar, tolong Mar, tolong diuculi Mar taline." Jiwa Mardi benar-benar diuji malam itu. Baru saja Mardi berhasil menggerakkan tubuhnya dan berhasil berbalik, pocong itu ternyata lebih dulu menghadangnya. Tubuh Mardi gemetar, jantungnya serasa berhenti berdetak melihat sosok pocong itu mendekatkan wajahnya, menatapnya tajam dengan dua bola mata rata sambil berucap nyaring, "Mar, tolong Mar, tolong diuculi." Tak ada lagi yang bisa Mardi lakukan sebab semua doa yang sudah ia baca namun tak berpengaruh sama sekali terhadap pocong culi itu. Tubuh Mardi makin dingin, lututnya lemas ketika mendengar rintihan dari sosok itu. Tak lama kepalanya terasa berat, nafasnya tersengal dan pandangannya berubah gelap. Semuanya mengakhiri kengerian malam itu. Pagi harinya nampak suasana berbeda terlihat di Kampung Demangan, di mana puluhan orang terlihat sedang berkumpul di rumah Mardi termasuk Sarjo. Dari wajah mereka nampak menyembul ketakutan setelah mendengar cerita dari Mardi. "Terus gimana ini mbah?" tanya Sarjo sambil menundukkan kepalanya. "Ya mau gimana lagi toh Sar? Ya kita harus membongkar makamnya dan melepas talinya," jawab Basuri pasrah. Tanpa berlama-lama akhirnya semua warga berbondong-bondong menuju ke pemakaman untuk membongkar salah satu makam. Setelah ditunjuk Sarjo, akhirnya makam itu dibongkar dan ternyata benar jika ikatan tali pocong ada satu yang belum dilepas. Setelah semua beres, makam diuruk kembali seperti sedia kala. Dan tak butuh waktu lama, kehebohan berita pocong culi itu menggemparkan seluruh penduduk kampung, bahkan sampai tersebar hingga beberapa desa tetangga, membuat Kampung Demangan hari itu ramai dikunjungi puluhan bahkan ratusan orang. Banyak asumsi ketika berita itu beredar dari mulut ke mulut tentang teror pocong culi. Ada yang bilang kalau teror pocong culi itu benar-benar ada, dan ada juga yang bilang kalau itu hanya isu untuk ditujukan pada salah satu instansi terkait. Ya, kita nggak tahu ya instansi apa. Semua itu berdasarkan kata jarine atau katanya jarine ya. Entah yang benar mana. Ya, saya hanya bisa membagikan cerita ini aja. Semoga terhibur. Sekian dan terima kasih. Oke, itulah cerita dari
Pocong Coli dari Mas Kalong, Mas Tias Nitinegoro ya. Pocong Coli maksud saya, Culi maksud saya, bukan Pocong Coli ya. Oke, cerita kayak gini tuh kayaknya ya hanya ada di Jawa Tengah ya. Di Jawa Timur sendiri saya belum pernah mendengar cerita kayak gini. Jadi memang prime rate-nya itu di Jawa Tengah. Jadi ya kayak setan sendiri kan juga punya khasnya sendiri ya. Ini kayak setan kayak gini khasnya di Jawa Tengah, setan kayak gini khasnya di Jawa Timur, kayak gini khasnya di Kalimantan gitu. Ya, seru dan serem ya. Kalau saya ngalamin juga pasti pingsan lah. Oke, mungkin itu saja untuk cerita hari ini. Semoga kalian semua suka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.